Tidak ada cuti untuk pernikahan. Bab 637. Di dalam kamar. Ketika Henry pergi, ekspresi wajah Carson berubah seketika menjadi lembut. Tetapi tidak semua berubah lembut. Lebih ke menyalahkan diri sendiri. Untuk waktu yang lama, di ruangan kerja, dia selalu dapat mengatur segalanya. Tidak peduli apapun yang dimainkan lawannya, dia dapat mengidentifikasi trik lawannya dan selalu membuat dirinya tak terkalahkan. Selama bertahun-tahun, ia mampu berdiri di atas, menghadap semua orang. Tetapi pada hal-hal yang berhubungan dengan Arila, berulang-ulang selalu gagal. Apakah ini yang dikatakan orang lain tentang kekhawatiran? Karena semakin ingin melindunginya, jangan membiarkan dia terluka sama sekali. Tetapi beberapa orang mencoba yang terbaik untuk menyakitinya. Beberapa tahun yang lalu, Arila dioperasi sesar. Dia tidak berada di sisi Arila. Membiarkannya sendirian menderita begitu banyak kepanikan dan ketakutan. Kali ini, dia jelas berada di sisinya. Dia mungkin bisa melindunginya. Tetapi Arila terbakar dengan serius di bawah kelopak matanya. Pada saat ini, memikirkan situasi pada hari ledakan tersebut, dia masih merasa seperti tertusuk pisau. Di saat yang paling mendesak, dia secara naluriah ingin melindungi istri dan anak-anaknya. Tapi dia hanya memeluk si kecil, tetapi tidak bisa melindungi Arila. Saat ledakan, dia hanya membuka tangannya. Dia sangat mungil, tetapi dia tidak ragu untuk menggunakan tubuhnya untuk memblokir penyebaran api. Sebelum koma karena kejadian hari itu, Arila menggigit bibirnya dan berkata kepadanya, "Carson, aku minta maaf. Semua nasib buruk ini terbawa olehku. Maka biarkan aku mengakhiri ini semua." Arila berkata lagi, "Carson, aku minta maaf. Aku benar-benar egois. Karena aku takut kehilanganmu. Jadi tolong biarkan aku pergi." Dia juga berkata, "Carson, aku memilih untuk menceraikanmu. Bahkan aku tidak ingin menceraikanmu sama sekali. Kamu tidak tahu betapa aku menyayangimu. Aku lebih menyayangimu daripada hidupku. Karena aku meninggalkanmu, aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku hanya harus bekerja untuk diriku sendiri. Hanya dengan bekerja yang bisa membuatku tidak terlalu menyakitkan. Dan aku tidak akan selalu tenggelam dalam kesakitan karena kehilanganmu." Dia berkata lagi, "Carson, jika kamu bisa, jika kamu memberikanku batu nisan, dapatkah kamu memberi tulisan dengan kata-kata Nyonya Carson?" Karena menjadi Nyonya Carson adalah hal yang paling bahagia dalam hidup Arila. Dia ingin meninggalkan dunia ini dengan identitas ini. Semoga dia bisa memenuhinya. Namun, dia tidak tahu bahwa perjanjian perceraian itu salah. Kedua sertifikat perceraian itu palsu. Dia selalu menjadi Nyonya Carson dan dia adalah istri Carson. Tidak akan berubah dalam kehidupan ini. Dia menambahkan, "Rila sayang, maaf. Ketika kamu masih muda, ibumu tidak tinggal bersamamu. Sekarang ibumu tidak bisa tinggal bersamamu. Tetapi kamu harus tumbuh dengan sehat dan ibumu akan menjagamu dari jauh." Pada akhirnya, dia juga mengatakan bahwa orang yang paling kasihan adalah bayi di perutnya. Karena keegoisannya,
bayi itu tidak memiliki kesempatan untuk datang ke dunia, tidak memiliki kesempatan untuk melihat matahari yang indah, dan tidak memiliki kesempatan untuk melihat sungai-sungai dan gunung-gunung besar di dunia. Dia masih ingin menyampaikan banyak kata-kata yang ingin dikatakan kepada Carson. Tetapi dunianya hanya gelap dan dia merasa bahwa kehidupan anaknya akan lewat. "Sayang, maaf," kata Arila kepada bayinya. Tetapi dia percaya bahwa bayinya dapat memahaminya. Pikiran bayi itu harus sama dengannya. Mereka melindungi ayah dan saudara perempuan mereka bersama. Setidaknya mereka ingin ayah dan saudara perempuan mereka menjadi lebih baik. Biarkan mereka berdua hidup dengan harapan baik mereka. Dia berkata bahwa dia egois dan dia tidak ingin hidup sendiri. Jadi dia meninggalkan kesempatan baginya untuk dilahirkan. Arila mengucapkan 3 kata yang paling menyesal. Dia tidak tahu itu yang paling dia benci dari mulutnya. Carson membutuhkannya. Dia membutuhkannya untuk bersamanya. Dan dia membutuhkan kerajaan bisnisnya yang bisa bekerja keras untuk menikmatinya. Tanpa Arila, dia berkata bahwa dia tidak tahu untuk apa dia. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu juga tanpa dia untuk apa dia hidup. Kedua tangan yang tergantung di sisi tubuh mengepal dan mencengkram. Carson menggigit bibirnya, mencoba menenangkan rasa sakit di hati seperti gelombang yang sedang bergulir. Setelah keheningan yang lama, tatapan Carson bergeser dari pintu kamar. Di dalam kamar ranjang besar itu, terbaring Arila yang sedang koma. Luka di tubuhnya hampir membaik, tetapi masih belum ada tanda-tanda dia akan sadar. Arila berbaring di tempat tidur, matanya terpejam, dan itu tampak sunyi dan tenang. Jika bukan karena wajahnya yang terlalu pucat tanpa jejak darah, dia mungkin berpikir Arila hanya tertidur. Waktu yang panjang, Carson mengira Arila tertidur. Selama dia menunggu sebentar, Arila akan bangun, membuka matanya dan menatapnya, tersenyum lembut dan dengan lembut memanggil namanya, Carson. Tidak tahu kapan itu dimulai, dia menyukai julukan tersebut dan suka mendengar kata Carson dengan lembut berteriak dari mulut Arila. Setiap kali dia mendengar Arila memanggilnya, dia selalu merasa bahwa hubungan di antara mereka lebih dekat. Nampaknya gelar ini hanya miliknya, dan dia hanya miliknya seorang. Sama seperti dia sering meneriakkan namanya dengan nama belakangnya, dia akan berpikir bahwa dia adalah miliknya, hanya miliknya seorang. Arila, Carson memanggil dengan suara serak, hampir menghabiskan hidupnya mencoba memanggil nama Arila. Dia datang ke tempat tidurnya dan duduk, dengan hati-hati memegang tangannya. "Arila, apakah hatimu sedang gelisah? Kamu tidak ingin aku, dan kamu juga tidak ingin Rila kecil. Apakah kamu tega melihat bahwa ia berusia 4 tahun? Dia tidak punya ibu. Setelah dia dilahirkan, dia hampir sampai usia 3 tahun. Dia belum pernah melihat ibunya. Sedangkan melihat bahwa anak-anak lain saling merangkul di lengan ibunya. Dia selalu bertanya padaku dengan mata besar dan diam. Mengapa anak-anak lain memiliki ibu? Mengapa dia tidak? Setiap kali aku selalu tidak bisa menatap matanya yang jernih karena aku tidak tahu bagaimana cara memberitahunya." Berbicara tentang masa lalu, Carson hanya merasa bahwa rasa sakit di hatinya semakin dan semakin lebih kuat. Seperti gelombang yang tidak pernah berhenti,
Itu menyakitkan, tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama dan terus berbicara. Arila, pernikahan kita, aku akan pergi tanggal 20 bulan depan. Aku akan meninggalkanmu dengan 20 hari untuk mempersiapkan untukmu. Kamu tidak boleh melewatkan janji pertemuan ini. Pernikahan sudah memasuki tahap akhir persiapan. Pada tanggal 20 Mei, itu adalah hari yang dipilih oleh Carson. Aku mencintaimu seumur hidup. Bahkan jika dia tidak bangun, Carson harus membawanya untuk menghadiri pernikahan mereka. Dia telah absen dari hidupnya selama bertahun-tahun. Kali ini, tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan membiarkannya absen dari pernikahan mereka.